Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-qaili Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar dan hadirin jamaah yang hadir pada majelis taklim kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang insyaallah rutin kita laksanakan tiap Sabtu. Dulu kita laksanakan tiap sore hari di hari Rabu, kemudian jadwal diganti pada hari Sabtu. Yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita diberikan sehat wal afiat, juga diberikan kesempatan bisa tholabul ilmi, bersama-sama ngaji mencari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dan menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan yang singkat di dunia ini demi menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan, kita haturkan kehadirat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para keturunannya, dan para umatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti kebaikan, yaitu mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Mari bersama-sama kita aturkan sholawat kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin, masih menerangkan tentang haulil syiddati ahwalil kiamah wa afza'iha, tentang kejadian-kejadian yang hebat, kejadian-kejadian yang luar biasa pada hari kiamat, dan kejadian-kejadian yang menakutkan nanti di hari kiamat. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada masyayikh-masyayikh kita, utamanya kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan
sedikit trebesan dari karomah ilmu-ilmu beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati arwahi abai khalmi wa azmah ma ila hadrati ruhi sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir, thumma ila hadrati muassis jamiatina hadratul ulama hadrati Syekh Yahya Hashim Asy'ari wa usuli afudi wa jamil muslimin simat wal minat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kita pada halaman 18. Ini yang kitab terbitan Al-Hidayah ya. Kitab Al-Hidayah itu di halaman 18. Kemudian untuk barisnya itu pas tengah-tengah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Warawa, sebuah hadis ya. Warawa Nafi' an Ibni Umarin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi', sahabat Nafi', dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya seperti ini. Annahu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda begini. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. Yuhsyaru, nanti akan dikumpulkan. Yuhsyaru ini fiilnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu dalam bahasa Arab itu fiil atau kata kerja yang menunjukkan kata mustakbal atau hal. Jadi saat ini atau yang akan datang. Jadi yuhsyaru. Kemudian ini fa'il alladzi la yusamma fa'iluhu. Yuhsyaru, akan dikumpulkan. Besok nanti akan dikumpulkan annasu, para manusia, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, kama waladathum ummahatuhum, seperti keadaan mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Hufatan, artinya hufatan dalam keadaan tanpa alas kaki. Uratan, tanpa busana. Jadi ndak pakai alas kaki, ngodok bahasa Jawa nih, ngodok, kemudian uratan. Uratan itu telanjang, ndak pakai busana. Faqalat, mendengar itu, faqalat, kemudian berkata Aisyatu radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu berkata, ar-rijalu wan nisa'u, apakah itu laki-laki, apakah itu juga perempuan? Nah, qala na'am, baginda Nabi menjawab na'am, ya, ya laki-laki, ya perempuan. Nah,
Faqalat Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi, berkata lagi. Faqalat Aisyah wa aswa'atahu yang duru ba'duhum ila ba'din wa aswa'atahu. Aduh, dua kemaluannya. Kemaluan apa? Depan tempat farji, kemudian dubur, wa aswa'atahu. Waduh, ini kemaluannya lah kelihatan. Yang duru ba'duhum ila ba'din. Mereka akan saling melihat. Akan saling melihat. Sebagian satu dengan yang lainnya akan saling melihat. Apakah laki-laki, apakah perempuan? Ya. Wa aswa'atahu, ya. Fadoroba ala mangkibiha. Fadoroba, kemudian baginda Nabi SAW menepuk ala mangkibiha, atas pundaknya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ditabuk gini. Dak gini. Apa itu? Pundaknya ditabuk dak gini. Tapi ya enggak sampai apa? Pokoknya ditabuk gini aja. Waqala, dan bersabda, baginda Nabi bersabda, ya benata ibni Abi Quhafah. Ini panggilan saja ya. Ya wahai istriku, putri dari putranya Abi Quhafah. Artinya panggilan sayang itu seperti itu. Syaghalan nasu yauma idin anan nadhari. Syaghala, sibuk. An-nasu, para manusia, yauma idzin, pada hari itu, anin nadhari, dari melihat satu dengan satu dan lainnya. Wasyakhosu, dan manusia pada waktu itu mereka semuanya, syakhosu itu apa ya? Memandang sambil mendongakkan gini ya, mendongak gini. Wasyakhosu bi absarihim ila samai, mendongakkan pandangan mereka, mata-mata mereka menuju ke langit. Mauqifina arba'ina sanatan, mereka berdiri, semuanya berdiri selama 40 tahun. Layak kuluna walaya syrobuna, mereka tidak makan juga tidak minum. Faminhum mayabluhul aroku, faminhum, sebagian dari mereka itu ada orang-orang yabluhul aroku kodamaihi, ada yang keringatnya itu mencapai kepada kodamaihi, dua tapak kakinya. Ya, tapak kakinya itu dibasahi oleh arok, keringat, ya, peluhnya. Wa minhum mayablughu saqaihi, ada golongan orang yang keringatnya itu membasahi sampai mendenggelamkan sampai kepada saqaihi, dua mata kakinya. Ya, ada yang tapak kakinya saja yang basah, kemudian ada lagi sampai keringatnya itu membasahi, memenuhi sampai dua mata kakinya. Ya. Wa minhum mayablughu batnahu, ada lagi orang-orang yang peluhnya atau keringatnya itu sampai membasahi, sampai saking banyaknya ini memenuhi sampai tingginya itu kayak banjir
ke perutnya. Ya. Wa minhum may yuljimuhul araku iljaman min tulil wuqufi. Kemudian ada lagi orang-orang yang hampir tenggelam dipenuhi dengan keringatnya karena tulil wuqufi, saking lamanya dia berdiri. Ya. Summa takumu, kemudian berdiri al malaikatu, para malaikat, hafina, dengan hafina itu mengelilingi, ya. Hafina min haulil arsy, mengelilingi mereka mulai dari sekitar arsy. Ya. Fayamurullahu ta'ala munadiyan yunadi aina fulan bin fulanah. Ini kemudian diceritakan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada malaikat, ya, kepada malaikat disuruh apa itu, munadi, mengundang, memanggil. Aina fulan bin fulana, di mana yang namanya ini Umar bin siapa, Agus bin siapa, itu dipanggil, itu diabsen, dicari itu satu persatu. Makanya panjang sekali sampai 40 tahun, ya. Fayashrafun nasu ay fayarfa'un nasu ru'usahum lidzalika sauti. Mendengar teriakan atau panggilan dari malaikat itu, manusia-manusia yang dipanggil namanya sami mendoakan, ini saling mendongakkan apa, kepalanya ini. Ketika dipanggil, dangak, mendongak. Apakah saya yang dipanggil? Gitu, ya. Wa yakhruju dzalikal munadi min dzalikal mauqifi wa idza waqafa baina yadi rabbil alamin qila aina ashabul madzalimi. Nah, ini menceritakan bahwa nanti di yaumil kiamah ini manusia-manusia dikumpulkan di mahsyar. Yuhsyaru, mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Makanya mahsyar, hasyaro, yahsyuru, kemudian yuhsyaru. Nah, yuhsyaru itu dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Di namanya mahsyar, tempat berkumpul. Nah ini saya karena hadisnya panjang, sambil saya ulas dari atas tadi biar nanti nyambung, ya, nyambung. Begini, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi', Imam Nafi'. Hadisnya dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Lah, Abdullah bin Umar ini mendengar hadis ini dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baginda itu berkata atau bersabda seperti ini tadi. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati kama waladahum ummahatuhum hufatan uratan. Baginda itu bersabda bahwa nanti pada hari kiamat manusia-manusia ini akan dikumpulkan. Semuanya, semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan kama waladathum ummahatuhum, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, seperti bayi. Dari segi mananya? Apakah dari segi gak ngertinya? Apakah dari kecil, maksudnya bayi kecil? Enggak. Di sini maksudnya adalah hufatan urotan. Dari segi sama dengan bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan telanjang bulat, gak pakai pakaian, gak pakai alas kaki. Ini sabdanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nanti pada hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di yang namanya mahsyar ini
dalam keadaan sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya, yakni telanjang bulat, nggak pakai pakaian, nggak pakai busana, nggak pakai alas kaki, ngodok koyok bayi gitu. Tapi bukan bayi, ya sudah, karena ketika manusia itu dibangkitkan, ya ada yang kecil, ada yang besar kan begitu ya, gitu. Gitu. Lah mendengar itu, waktu itu kan ada Abdullah bin Umar. Lah kemudian juga ada Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi waktu itu di situ. Mendengar itu, Sayyidah Aisyah nyeletuk gini. Ar-rijalu wan nisa, apakah itu mereka itu ya laki-laki, perempuan juga semua itu seperti itu wahai baginda Nabi? Qala na'am, baginda Nabi menjawab, iya, ya laki-laki ya perempuan sama, telanjang nanti dibangkitkan oleh baginda Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar itu, apa yang ada di pikiran Sayyidah Aisyah? Langsung begini, wa aswa'atahu yang dulu ba'dhum ila ba'din. Waduh, gimana? Mereka lah saling memandang kemaluan satu dengan yang lainnya baginda. Waduh, bagaimana ini? Lah saling bisa memandang, melihat ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dengan cerita baginda Nabi. Nah, kemudian fadaraba ala mangkibiha. Mendengar itu baginda Nabi nyablek ke Sayyidah Aisyah. Jelek dik lah, mangkib itu apa ini? Pundak dicablek gitu. Sama dikasih tahu dengan panggilan sayang ya. Ya ibni Abi Quhafah, wahai putrinya anak dari Abi Quhafah. Maksudnya adalah wahai istriku tersayang, putrinya Sayyidina Abu Bakar ya. Itu maksudnya. Syaghalan nasu yauma idin anin nadhari. Pada hari itu, kata Nabi, manusia-manusia sudah disibukkan dirinya sendiri dari sekedar memandang kemaluan satu sama lainnya. Sudah tak terpikir sudah. Pada waktu itu yang kamu katakan tadi, kok nanti bisa lihat kemaluannya Nabi. Gimana itu? Apa yang ada di pikiran jenengan itu waktu itu? Waduh, semuanya itu blejet, enggak pakai busana, bugil. Nah itu kata baginda Nabi, orang waktu itu sudah enggak berpikir untuk melihat itu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia khawatir akan keadaannya sendiri. Jadi enggak sampai terbersit untuk melihat, sudah memikirkan orang lain, enggak, ya pokoknya khawatir dengan keadaannya sendiri-sendiri, sibuk banget. Oh, sesibuk-sibuknya orang di dunia nggak ada lagi seperti sibuknya orang yang dibangkitkan kemudian dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam keadaan panas terik seperti itu dan 40 tahun berdiri, Masya Allah, menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak terfikir lagi itu ya. Nah, kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syakhasu bi absarim ila sama'i mauqifina arba'ina sanatan la ya'kuluna wa la yashrabuna. Mereka itu semua semuanya itu menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, mendongakkan wajahnya ini ke langit, mencari, melihat itu ya. Berdiri selama 40 tahun menunggu dia ini. Ya, kalau nanti diadili cepat ya 40 tahun lebih sudah, tapi kalau pengadilannya lama karena amalnya banyak
yang dihisap banyak ya entah berapa tahun lagi. Mereka itu tidak makan, tidak minum, nah, sudah lupakan segalanya ya. Faminhum mayyablughul araku qadamaihi, disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang dari golongan tersebut itu yang dikumpulkan semua manusia itu ada yang peluhnya atau keringatnya itu membasahi kedua tapak kakinya itu. Delamaannya itu jemek, teles atau basah karena air keringat. Ada lagi yang air keringatnya itu golongan-golongan orang yang air keringatnya itu menggenang sampai kedua mata kakinya, polok itu. Wah, bagaimana itu? Jadi saking banyaknya keringatnya orang itu ada golongan yang keringatnya sampai polok. Ada lagi golongan orang-orang yang dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang keringatnya itu nyampe ke perut. Ada lagi orang-orang yang hampir tenggelam dipenuhi oleh ini itu tadi keringat ya. Jadi memang nanti di hadis-hadis itu kan disebutkan bahwa yuhsyarun nasu ala ma mata alaihi, orang-orang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bareng-bareng dalam keadaan bagaimana dia mati itu. Ada yang husnul khotimah, berarti husnul khotimah saja. Yang su'ul khotimah saja. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa nanti orang-orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Berarti seirama atau selevel atau sefrekuensi. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, kemudian ahli ibadah saja. Yang ibadahnya agak-agak grenjor ya dikumpulkan. Yang nggak suka ibadah yang dikumpulkan sama yang nggak suka ibadah. Yang sama sekali nggak kenal ibadah ya dikumpulkan sama yang nggak kenal ibadah. Itu makanya nanti itu meskipun makam itu berdekatan, ndak menutup kemungkinan dibangkitkannya ndak berdekatan, karena mereka itu dikumpulkan yuhsyarul mar'u alaman ahab ma'aman ahab gitu ya. Nanti orang-orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, dicintainya ini adalah orang-orang yang sama amal ibadahnya, frekuensi amal ibadahnya itu loh. Bukan mencintai dalam arti gimana itu ya. Jadi makanya kalau di sini disebutkan ada golongan orang-orang yang peluhnya itu membasahi cuman tapak kakinya. Itu satu golongan. Kemudian ada lagi yang peluhnya atau keringatnya itu sampai kepada perutnya. Itu ya satu golongan. Makanya jangan kaget gitu. Itu maknanya seperti itu. Itu hadisnya seperti itu. Nah, kemudian summa takumul malaikatu hafina min halil arsy. Nah, kemudian semua manusia yang dibangkitkan itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat ya. Malaikat-malaikat berdiri mengelilingi mereka itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memanggil ya, memanggil fulan bin fulana. Oh, ini satu Agus putrinya siapa, putranya siapa, oh Ahmad putranya siapa, dipanggil itu malaikat kan banyak. Ayo kamu panggil semuanya, sudah mulai ditanya itu artinya hadis seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Wa yakhruju dzalikal munadi min dzalikal mauqifi.
wa yakhruju dzalikal munada. Oh ini. Karena dipanggil, ada orang yang sudah dipanggil. Kemudian orang-orang ketika dipanggil kan dongak, oh saya, oh ya kamu, dipanggil. Kemudian panggil sama malaikat sini sini. Nah, kemudian yakhrujul munada min dzalikal mauqifi. Orang-orang yang sudah dipanggil itu munada ya namanya. Orang yang dipanggil itu disuruh keluar dari barisannya. Kemudian fa idza waqafa baina yaday rabbil alamin qila aina ashabul madzalimi. Ini mulai yang dinamakan sebagai hisab, sebagai hari perhitungan. Di mahsyar ini dihitung amal ibadahnya. Nah, ketika orang itu sudah dipanggil oleh malaikat, dihadapkan kepada Rabbil Alamin, kepada Allah, Tuhan dari segala semesta alam. Ini ditanya ini sama malaikat ditanya. Nah, aina ashabul madzalimi? Mana orang-orang yang kau zalimi? Nah, fayunadi rojulan fayukhadhu min hasanatihi. Nah, orang-orang yang dipanggil ini, yang ditanya, mana yang kamu zalimi dulu? Nah, kamu zalimi, panggil ini. Tidak ada yang bisa mengelak karena ada CCTV, ada rekaman, ada catatan amal, raqib atid, sudah lengkap semuanya. Kemudian mereka itu tidak jujur. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat di yaumil akhir dijawab dengan jujur. Nah, tidak bisa bohong. Ketika ditanya mana yang kau zalimi, ini. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tersebut zalim? Fayukhadhu min hasanatihi wa tudfa'u ila man dzalamahu. Fa yauma idzin la dinara wa la dirhama illa ukhidha minal hasanati wa rudda minas sayyi'at. Jadi pada waktu itu ketika penghitungan amal hisab itu, kalau kita mendolimi seseorang, amal ibadah kita itu akan diambil untuk penggantian zalim kita kepada orang tersebut. Karena sudah kita tidak punya apa-apa lagi sudah. Jadi kita punya amal baik dan amal buruk. Amal baik itu diambil untuk pengganti bagi kita kalau mendolimi seseorang. Begitu juga apabila orang lain mendolimi kita, akan diambil kebaikannya diberikan kepada kita. Ya seperti itu. Itu nanti dia yaumil akhir seperti itu. Fayauma idzin la dinara wa la dirhama. Pada hari itu tidak ada dirham, tidak ada dinar, mata uang yang berharga itu tidak ada. Rupiah, kemudian euro, kemudian dolar, tidak ada sudah. Illa ukhidha minal hasanati. Jadi apa yang diberikan tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dengan kebaikan kita. Kalau kita mendolimi, ya kita kasihkan kebaikan kita untuk ngijoli itu. Ya. Warudda minas sayyiati. Kalau sudah hilang habis kebaikan kita, ya kejelekannya orang tersebut dikasihkan kepada kita untuk mengijoli itu, untuk menggantinya. Sama juga ketika kita dizolimi orang, kemudian orang tersebut kebaikannya untuk ngijoli kita sudah habis, apa yang bisa dia berikan kepada kita kecuali kejelekan kita biar dikasihkan kepada orang tersebut. Sudah hilang gitu. Fala yazaluna yastaufuna min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanatun fayukhadhu min sayyi'atihim faturaddu alaihi. Lah, fa idza faragha min hasanatihi qila lahu irji ila ummika alhawiyah ay jahannam fa innahu la zulmal yauma innallaha sariul hisab. Nah, jadi ketika kita nanti di akhirat, kemudian kebaikan kita
harta itu misalkan sudah habis untuk mengganti kita zalim ke seseorang yang lain, kemudian kita kasih kejelekan-kejelekan tersebut. Kalau sudah banyak kejelekannya bagaimana? Kita tidak punya kebaikan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, irji'la ummika al-hawiyah. Sudah kamu masuk dulu ke neraka hawiyah untuk membersihkan dosa-dosamu. Ya seperti itu ya. Jadi namanya kalau sebuah hadis dari baginda Nabi itu ada manil muflis gitu ya. Rasulullah SAW itu pernah bertanya pada sahabat-sahabat, siapa sih orang-orang yang rugi itu, orang yang pailit itu, ya, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah nggak punya harta, nggak punya benda karena usahanya kolaps, bukan. Ternyata baginda Nabi mengatakan, tapi ada orang yang fa'ala hadza soma hadza, mengerjakan ini, sholat, sedekah, kemudian dan lain-lain, seperti Rajab ya tetap poso Rajab, Sya'ban poso Sya'ban, Ramadan poso, semuanya sholatnya penuh, kemudian sedekahnya selalu. Tapi ternyata di samping itu dia syatama hadza wa dzalama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi orang tersebut di kehidupannya selain berbuat kebaikan ternyata banyak melakukan kejahatan-kejahatan atau keburukan atau dosa-dosa lain yang dia ndak merasa. Mendolimi temannya, mendolimi tetangganya, kemudian mengambil harta saudaranya, atau mengumpat, kemudian misui atau menghujat meski lewat mulutnya atau medsosnya atau apa, berlaku dolim kepada saudaranya. Nah, kemudian ketika dia mati, ya, pada hari penghisapan amalnya dihisap itu. Ternyata ketika dia sudah dihisap banyak amal ibadahnya. Tapi sebelum dimasukkan ke surga ada orang datang. Wahai ya Rob, Tuhan, wahai Tuhanku, dulu saya di dunia pernah dizolimi sama saudara saya ini. Nah, saya punya sebidang tanah, kemudian tanah itu disorok segini gini. Lah saya pada hari ini minta keadilannya. Karena dia salah sama Allah, kebaikannya dikasihkan kepada orang yang menuntutnya tadi. Ya wis, ini kebaikan ini aku kasih kamu. Kemudian sudah. Kemudian ada lagi yang datang, wahai ya Rob, dulu saya bertetangga, kemudian dia pinjam ini tapi gak mengakui ini. Gimana ini? Oh ya, bagaimana malaikat? Ya itu terjadi. Ya sudah, diambilkan kebaikannya. Itu terus seperti itu. Wahai ya Rob, saya dulu adalah aktif di Instagram. Dia menjelek-jelekan saya, padahal saya tidak berbuat seperti itu. Saya mohon kepada Engkau ya Allah, berilah keadilanmu. Dilihat benar, nah, kemudian kebaikannya diambil lagi. Seperti itu terus sampai ternyata kebaikan yang menggunung itu habis dikasihkan orang-orang yang menuntutnya nanti di yaumil akhir. Karena dia tidak sengaja atau tidak merasa bahwa banyak amal perbuatannya di dunia itu yang zalim, curang, kemudian apalagi lah itu, sehingga dia itu dituntut pada hari kiamat. Sehingga yang dikiranya itu amal ibadahnya banyak, ternyata ketika terakhir amal ibadah bagusnya itu habis. Bahkan setelah habis itu masih ada lagi yang
menuntutnya, ya Allah ini saya itu punya ini, ternyata diambil, dia tidak ngaku, atau apalagi lah dia memalsukan ini, sehingga kebaikannya habis, dia dikasih kejelekan dari orang yang menuntutnya, sehingga dia di akhir hisabnya dia itu banyak kejelekannya, yaitu dikasih kejelekan dari orang-orang yang menuntut. Nah, ini yang dinamakan sebagai orang-orang muflis, orang-orang yang pailit, bangkrut, atau apa yang namanya kolaps, itu lebih dari bangkrut itu. Nah, ini mudah-mudahan kita ini enggak seperti itu ya. Ya, kita laksanakan ibadah, kita introspeksi diri, jangan sampai amal ibadah kita nanti ternyata dituntut oleh orang-orang yang kita zalimi. Itu mudah-mudahan apa yang seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa setelah orang-orang itu habis kebaikannya, kemudian tinggal kejelekan yang dikasih orang-orang yang menuntutnya, itu nanti dia akan dilemparkan kepada neraka hawiyah, ya, yakni neraka jahanam. Fa innahu la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, hari hisab, hari akhir, yaumul akhir itu tidak ada kezaliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hisabnya itu hisab yang cepat gitu. Yakni sari'ul mujazati, fala yabqa yauma idzin malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala syahidun illa dhanna lima yura min syiddatil hisabi alla yanjua illa man asamallahu ta'ala. Jadi pada hari itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang selamat dari hisab itu, kecuali orang-orang yang dimaksumkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu dihisab secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan kita ini diberikan istiqomah dalam thalabul ilminya, mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu kita, kemudian menjaga amal ibadah kita. Jadi ini gini ya. Jadi kita itu memang perlu belajar menuntut ilmu seperti ini ya, menuntut ilmu. Kemudian setelah menuntut ilmu, kita belajar untuk mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya, kemudian kita juga belajar untuk menjaga amal yang telah kita laksanakan, jangan sampai itu hilang, musnah, dimakan sesuatu yang tidak kita terasa, tapi itu memusnahkan, seperti tadi itu ya, kita zolim itu. Nah, maka dari itu apalagi ini di bulan Rajab itu adalah, kalau ada seorang ulama, ada yang mengatakan ini adalah qaulul ulama, ada yang mengatakan ini adalah hadis, tapi saya belum menemukan hadis ini riwayat dari imam siapa. Saya sering mendengar ini. Jadi syahru Sya'ban, syahru Zar'i, wa syahru Rajaba, syahru Zar'i, wa syahru Sya'bana, syahru Saqi, wa syahru Ramadana, syahrun apa itu? Hasoti gitu ya. Insyaallah seperti itu. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Kita mulai menanam bibit-bibit ibadah kita di bulan ini, di bulan Rajab ini. Entah ini hadis, entah ini qaul ulama, yang pasti ini cocok. Ini adalah
bulan-bulan kita menanam amal ibadah. Sudah kita mulai ya, sholatnya kita perbaiki, kemudian puasa kita mulai belajar ya, karena kesunahan bulan Rajab ini kita puasa memang hadisnya sahih. Nah, dan bulan Rajab ini salah satu bulan dari arba'atun hurum, bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita mulai dari menanam amal ibadah kita. Kemudian di Sya'ban kita pupuk, kita sirami, kita rawat. Nah, kemudian nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk berlaku, untuk puasa, kemudian ibadah-ibadah yang kita tanam, kita mulai di bulan Rajab, Sya'ban, kita tanam, kita rawat, ternyata di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan amal ibadah sehingga kita panen di situ. Ini cocok ini. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ada kesinambungan antara doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW mulai bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah kami sampai di bulan penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Ya, ini sekali lagi mari kita tanam amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah, seakan-akan kita nanam ya di bulan ini, yang biasanya sudah ndak muadzabah, nggak istiqomah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witirnya, sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha, kita mulai, kita nanam lagi, kita nanam bibitnya di bulan Rajab ini. Kemudian nanti di bulan Sya'ban setelah 30 hari, kemudian di bulan Sya'ban kita sirami, kita rawat, kita jaga biar kita agak terbiasa, sudah akan tumbuh bagus. Kemudian di bulan Ramadan kita tinggal panen apa yang kita mulai di bulan Rajab ini ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita seperti judulnya kitab ini yaitu Tanbihul Ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lupa. Mudah-mudahan kita yang lupa pada hari ini diingatkan tentang apa yang kita lupakan sehingga kita bisa ingat untuk berbaik-baik menjaga ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Monggo. Tidak lagi.